Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Ada amin? Amin, saya percaya itu. Malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah Infinite Worship Night yang ketiga. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. So, let's enjoy the presence of God. Haleluya. Halo semuanya, shalom. Woo! Yes, puji nama Tuhan, kita hari ini berkumpul lagi. Kita mau praise and worship sama-sama dengan teman-teman kita, sama-sama dengan saudara kita. Come on, kita mau menyatukan hati kita. Kita mau lepaskan, tinggalkan semua beban kita. Kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kita mau menggapai Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kita, menolong segala kesusahan kita. Let's go praise Him everyone. Woo!
dan kasih-Mu tak tertanding. Haleluya, mari sama-sama kita katakan. Kau besar dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Siapa namanya? Megah bagiku. Haleluya. Tentang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak sih. Ya sama-sama sekali lagi katakan hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sing ajaib. 1, 2, 3. Tuhan, aku tak berkata sumber kehidupan aku. Menamamu layak kuasa pemerintah samanya. Sekali lagi sama-sama kita menyatakan Kau raja yang mulia. Tuhan, aku tak berkata Yesus, menamamu layak berkuasa pemerintah samanya. Yesus, Kau raja mulia, Kaulah raja mulia. Satu hal yang kami tahu ya Tuhan, sekalipun bumi bergoncang, dunia menghilang Tuhan, Engkau datang berganti dalam hidup kami. Engkau yang bermegah, Engkau yang bermulia. Haleluya. Dengan segenap hati kami mau nyatakan hanya Kau yang layak. Sekali lagi dengan penuh iman kita katakan hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo Tuhan, aku tak berkata Yesus, Kau sudah aku menamamu layak kuasa pemerintah selamanya. Yesus, Kau raja mulia. Sekali lagi Tuhan, aku tak berkata Kau sumber kemenangan setiap kami. Menamamu layak kuasa pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah raja mulia. Raja mulia ya Tuhan. Mari nyatakan Yesus raja mulia. Sekali lagi dengan iman katakan Yesus raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan, kemurahan-Mu yang tidak pernah henti dalam hidup kami Tuhan. Satu yang kami tahu Tuhan, Engkau sahabat, Engkau Bapa kami. Dan itu gak akan pernah terganti ya dengan apapun Tuhan. Kami datang sebagaimana kami ada Tuhan. Karena yang satu yang kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami bisa datang sebagaimana kami ada. Ini setiap kami anak-anak-Mu datang dengan segenap kerinduan kami. Kami rindu untuk Engkau jamah Tuhan. Malam hari ini dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, tolong jamah setiap kami Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu. Jesus. Hatiku ku rindu
jiwa setiap kami ya Tuhan. Sungaimu Kami haus dan lapar akan rindu Kami rindu akan Tuhan. Jamah setiap kami Engkaulah Tuhan asa, hatiku gunung menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku.
Di dalam segala kesibukan kami, dalam segala kesulitan kami sadari bahwa satu hal yang sebenarnya hati kami inginkan adalah untuk mencari wajah-Mu, adalah untuk menyembah Engkau, diam di dalam hadirat-Mu. Maka saat ini kami gak mau menyia-nyiakan waktu ini Tuhan. We want to worship You more than anything else, Jesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
Your face is all I see, and when your eyes are on this child, your grace abounds in me. Oh, oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Sekali lagi kita kata, oh Lord, please like a fire that once burned bright and clean, replace the lamp of my first love that burned with holy fear. Oh Lord, please like a fire that once burned bright and clean, replace the lamp of my first love that burned with holy fear, that burns with holy fear, that burns with holy worship you, I worship you. We're singing, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, You are here, working in this place. I worship you, I worship you. we're calling you our Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We're calling you our Miracle worker, promise keeper,
miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker. Sing it! Waymaker, miracle worker, miracle worker, promise maker, miracle workers, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Dengan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah boleh menyaksikan Worship Night Infinite Community di malam hari ini. Kita sudah boleh memuji Tuhan tadi dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kehidupan kita. Dan kita siap untuk melakukan setiap kehendak Tuhan lewat firman Tuhan di malam hari ini. Untuk itu mari sama-sama saya undang setiap kita untuk kita boleh tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kalau Tuhan kasih kesempatan kami memuji Engkau, bahkan lebih lagi kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan kami hanya dalam Engkau. Langit dan bumi boleh bergoncang, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mengatakan bahwa kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh tuntunan-Mu supaya kami semakin memahami rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman semua, kita akan buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17 mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Judul perikopnya adalah ke-10 orang kusta. Kita akan baca bersama-sama teman-teman semua mulai dari ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, teman-teman semua, saya akan coba paparkan satu persatu ayat biar kita semakin lebih jelas. Dikatakan di ayat yang ke-11 bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, saudara, teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa sebenarnya daerah Samaria adalah daerah yang sangat dihindari oleh orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu secara etnis mereka sudah tidak murni lagi. Mereka sudah tidak menjadi bukanlah seorang atau bukanlah keturunan Israel murni. Karena apa? Karena adanya percampuran etnik, percampuran perkawinan di daerah tersebut, daerah Samaria. Namun sebaliknya, orang-orang Samaria pun menganggap bahwa dirinya adalah yang paling benar pada saat itu juga. Sehingga ada sebuah istilahnya apa ya, pertentangan lah istilahnya seperti itu. Sehingga rata-rata orang Yahudi ketika mereka akan pergi dari Yerusalem di bagian selatan ke Galilea bagian utara, mereka biasanya akan berputar, teman-teman semua. Mereka akan berputar sehingga akan menghindari daerah Samaria. Namun hari itu Yesus ketika dia berjalan ternyata dia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea pada saat itu. Dan tiba-tiba ketika ia memasuki suatu desa, ayat yang ke-12, datanglah 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, orang kusta pada saat itu adalah orang yang sangat dihindari dan dianggap najis, dianggap menjijikan, teman-teman semua. Sehingga orang-orang kusta ini hanya bisa berdiri di perbatasan pintu kota. Dan ketika mereka melihat Yesus pun, mereka cuma bisa menemui Yesus tapi dengan jarak, teman-teman semua. Artinya ada social distancing. Orang kusta sangat dihindari. Dan orang-orang lain pun mengetahui ciri-ciri orang kusta itu seperti apa. Biasanya secara berpakaian mereka pakai pakaian yang compang-camping. Terus kemudian dari kulitnya pun sudah kelihatan kalau mereka punya penyakit. Dan mereka pun nggak boleh masuk ke dalam kota pada saat itu. Mereka cuma bisa di pinggiran. Tapi ketika orang kusta itu melihat Yesus, teman-teman semua, mereka nggak bisa mendekati Yesus. Mereka cuma bisa melihat Yesus dan berseru dari jauh, teman-teman. Dan dia katakan seperti ini. Ayat yang ke-13 dikatakan, dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yang menjadi sesuatu yang unik adalah ternyata orang kusta itu tahu siapa Yesus. Orang kusta itu melihat Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Sebagai pribadi yang bisa menyembuhkan, yang bisa menolong mereka. Sementara secara status sosial, memang orang kusta sangat dibedakan. Mereka dianggap sangat tidak berharga, teman-teman semua. Mereka dianggap orang yang paling hina karena penyakitnya tersebut. Tapi hari itu, orang kusta itu tahu siapa yang lewat di depannya. Dan ketika mereka lihat Yesus, mereka akhirnya berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu kemudian ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, teman-teman, biasanya memang akan ada acara pentahiran di mana orang-orang kusta yang sembuh, mereka harus datang kepada imam untuk ditahirkan. Tetapi uniknya, hari itu si orang kusta itu belum sembuh. Tetapi Yesus suruh mereka untuk pergi kepada imam. Ini merupakan sesuatu yang ya betul juga sih. Mereka ketika sembuh harus datang kepada imam. Tapi masalahnya, hari itu orang kusta itu belum sembuh, teman-teman semua. Mereka masih tetap dalam kondisi yang sakit, tapi Yesus perintahkan mereka untuk pergi menghadap imam. Artinya, dengan kata lain, Yesus sedang mengajarkan orang-orang kusta itu untuk mereka percaya sama Tuhan. Walaupun mereka keadaannya belum sembuh, tapi mereka harus tetap menghadap sama imam. Dan ternyata ketika mereka sedang berjalan dan di tengah perjalanan mereka melihat diri mereka akhirnya sembuh. Sehingga apa yang Yesus katakan untuk mereka datang kepada imam itu sudah tepat. Di mana mereka harus memang ditahirkan oleh imam-imam pada saat itu. Tapi sekali lagi yang menjadi keunikan adalah sekalipun hari itu orang kusta itu belum sembuh, tapi ketika Yesus bilang pergi sama imam, mereka menuruti perkataan Yesus.
Mereka taat sama Tuhan, taat sama kehendak Tuhan, padahal harusnya mereka penuh ketakutan berjalan. Karena apa? Karena mereka pasti akan dihindari orang, mereka akan dikucilkan sama orang, tapi dengan penuh keberanian, mereka datang kepada imam. Dan ketika mereka datang sama imam, di tengah perjalanan ternyata mereka disembuhkan sama Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Seorang, bayangkan teman-teman semua. Cuma satu orang yang sadar bahwa dia disembuhkan sama Tuhan dan dia kembali sama Yesus. Ayat yang ke-16 dikatakan, lalu tersungkur selain dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ini juga unik teman-teman semua. Dari 10 orang yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan, ternyata semuanya disembuhkan, tapi cuma satu orang yang datang kepada Yesus dan kembali memuji Tuhan. Dan ternyata orang itu juga adalah orang yang berasal dari suku atau berasal dari daerah Samaria. Bayangkan sekali lagi bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi dengan penuh kesadaran orang Samaria itu datang sama Yesus. Dengan penuh kesadaran karena dia disembuhkan sama Tuhan, orang Samaria itu nggak lupa sama pribadi yang menyembuhkan dia, yaitu Yesus Kristus. Dia tetap datang sama Tuhan. Oleh karena itu dikatakan sama Yesus ayat 17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Teman-teman semua lihat bahwa Yesus tahu bahwa 10-10 itu tahir. Padahal hari itu 10 orang kusta tadi cuma disuruh sama Tuhan pergi kepada imam. Dan Yesus secara jasmani sebenarnya dia nggak lihat proses kesembuhan daripada 10 orang kusta tadi. Tapi Yesus tahu jelas bahwa perkataannya adalah daripada Tuhan. Perkataannya mengandung kuasa dan mujizat. Artinya ketika Yesus menyuruh mereka pergi, maka pasti ada kesembuhan. Dan betul, Yesus tahu bahwa 10-10-nya itu disembuhkan sama Tuhan. Tapi kenapa cuma satu? Itu menjadi pertanyaan Yesus. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Dia orang Samaria, orang asing. Sementara yang ke-9 tadi tidak dijelaskan suku apa, tapi pastinya yang satu tadi adalah orang asing. Berarti kemungkinan 9 lainnya adalah orang Yahudi sebenarnya. Tetapi bayangkan teman-teman semua, orang yang asing justru malah dia tahu rasa bersyukur, dia tahu mengucap syukur, dia tahu berterima kasih, dia tahu bagaimana caranya dia bisa menyenangkan orang yang sudah menolong dia dengan cara apa? Memuji Tuhan dengan suara nyaring dan kemudian juga tersungkur di depan kaki Yesus. Tetapi yang lainnya mereka tidak melakukan hal itu. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah teman-teman, banyak mungkin di antara kita saat ini yang sedang mengharapkan mujizat, sedang mengharapkan pertolongan sama Tuhan. Ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita dengan suara keras, kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, Tuhan tolong pekerjaan saya, Tuhan tolong bisnis dan seterusnya teman-teman semua. Tapi terkadang ketika kita sudah ditolong sama Tuhan, kita sudah diberkati sama Tuhan, kita lupa untuk kita kemudian memuji Tuhan. Kita terlalu senang dengan apa yang kita alami, tapi akhirnya kita lupa untuk kita berterima kasih sama Tuhan. Banyak orang juga hari ini yang mengaku Kristen, tapi mereka cuma sekedar ngefans sama Tuhan. Mereka cuma sekedar kagum sama perbuatan Tuhan, tapi mereka tidak mau menyembah Tuhan. Untuk itu, di malam hari ini, di momen yang spesial di Worship Night Infinite Community malam hari ini, saya pengen menghimbau teman-teman semua, mengajak setiap kita, ketika pun kita sedang mengalami masa sulit, jangan takut untuk beriman sama Tuhan. Jangan merasa tidak layak kita beriman sama Tuhan. Justru kita mesti beriman sama Tuhan untuk mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Tapi sekalipun mungkin kita belum disembuhkan sama Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Yang penting kita terus berharap sama Tuhan. Tapi kalaupun kita sudah disembuhkan sama Tuhan, jangan lupa untuk kita datang sama Tuhan, mengucap syukur. Ketika kita dapat berkat dari Tuhan, jangan lupa untuk kita mengucap syukur sama Tuhan. Jangan seperti 9 orang kusta yang disembuhkan tadi. Mereka lupa siapa yang menyembuhkan. Sementara yang datang adalah orang asing. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak memandang rupa kita, Dia tidak memandang kondisi hidup kita. Dia menyembuhkan siapapun, termasuk orang yang menurut dunia tidak berharga. Tuhan mampu sembuhkan dan Tuhan bikin mujizat buat mereka. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan juga sanggup bikin mujizat buat kita. Yang penting ketika kita sudah mengalami mujizat dari Tuhan, kita mengalami kesembuhan dan perkenanan Tuhan, jangan pernah kita lupa sama Tuhan. Kita harus tetap menjadi pribadi yang taat. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang gak cuma sekedar kagum dan ngefans sama Tuhan, tapi kita jadi orang-orang percaya yang cinta sama Tuhan. Kalau orang itu cinta sama Tuhan, pasti dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Percaya bahwa lewat kehidupan kita nantinya, kita pun akan jadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti satu orang kusta tadi,
Walaupun cuma satu yang berani kembali sama Tuhan, tapi percaya hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Dia akan menyaksikan kebaikan Tuhan lewat kesembuhan yang orang kusta itu alami. Demikian juga dalam kehidupan kita. Orang yang disembuhkan Tuhan, orang yang dipulihkan Tuhan, pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu teman-teman semua, milikilah hubungan dengan Tuhan yang sangat dalam, sehingga kita bisa mengenal siapa pribadi Tuhan. Dan ketika pun kita dapat suatu hal yang luar biasa dari Tuhan, sekali lagi kita nggak lupa sama pribadi Tuhan yang sudah memberikan lebih dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, biar firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati setiap kehidupan kita dan menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, percaya sama kuasa Tuhan, tapi juga kita harus tidak boleh lupa sama apa yang Tuhan sudah kasih buat kita dengan kita mengucap syukur, dengan kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini firman-Mu boleh kami dengar dan kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi kehidupan dalam setiap kehidupan kami dan menuntun setiap jalan-jalan kami. Untuk itu Tuhan, di saat ini kayak berdoa bagi setiap teman-teman yang boleh menyaksikan Worship Night di malam hari ini, supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan dalam setiap kehidupan kami yang menyaksikannya. Bahkan kuasa perkataan firman Tuhan pun berkuasa juga menyembuhkan setiap kami, memulihkan hati yang terluka, membebat setiap hati yang sekarang mungkin menjadi masih mengalami kebencian, kekecewaan dan seterusnya. Kayak percaya kuasa-Mu mengubati setiap kami, kuasa-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan untuk teman-teman yang mungkin saat ini juga menyaksikan tayangan ini tapi mereka belum percaya sama Yesus. Di saat ini Tuhan, biar kuasa Roh Kudus juga bekerja atas setiap kami, memberikan iman untuk kami boleh percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya sama Engkau, biar Engkau yang terus berkuasa dan berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan hidup kami masing-masing, dari teman-teman komunitas Infinite maupun siapapun yang menyaksikan. Mereka yang mungkin sedang membutuhkan pekerjaan, kayak berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan supaya ada lapangan pekerjaan yang bisa dimasuki, yang mana anak-anak komunitas, bahkan siapapun yang menyaksikan, kayak percaya tidak menganggur lagi, tapi mereka boleh menerima pekerjaan yang terbaik. Bahkan mungkin ada teman-teman yang sedang sakit saat ini, kami percaya bahwa Tuhan, kuasa bilur Yesus bisa menyembuhkan setiap kami. Kami percaya roh Tuhan adalah roh yang tidak terbatas ruang dan waktu. Sekalipun kami menyaksikan lewat online, tapi kami percaya kuasa urapan Tuhan boleh mengalir atas setiap kami sehingga dapat menyembuhkan setiap kami yang sedang sakit. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa memberkati keluarga besar kami, keluarga setiap kami, baik papa kami, mama kami, atau kakak adik kami, om tante, bude adik kami, semuanya diberkati sama Tuhan, diberikan keselamatan sama Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk kondisi bangsa kami saat ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang cinta sama Tuhan, kami juga orang-orang yang cinta sama bangsa kami. Untuk itu kami melepaskan berkat anugerah Tuhan mengalir atas Indonesia, atas kota-kota di mana kami lahir, bahkan kota-kota di mana kami berada saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan secara luar biasa. Terlebih dalam situasi pandemik saat ini, Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi kami, bahkan bagi pemerintah kami, untuk mereka bisa menjalankan tugas mereka secara maksimal. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami harus menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Ini hidup kami serahkan semua sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman semua kita angkat tangan kita tinggi dan kita terima berkat Tuhan. Biar berkat yang daripada Bapa di sorga, dari putranya Yesus Kristus, dan rohnya yang kudus nantiasa memberkati setiap kehidupan kita mulai dari malam hari ini sampai seterusnya. Maranatha Tuhan Yesus yang datang ke yang kedua kalinya. Berkat Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan teman-teman semua, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menyaksikan worship-nya di malam hari ini. Biar Tuhan Yesus nantiasa memberkati setiap kita. God bless you all.